Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Susanto di seri pembelajaran informasi teknologi yang berkaitan dengan cyber security. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memulai video berseri yang membahas mengenai penetration testing. Kita akan mulai dari pengenalan ataupun pendahuluan apa yang dimaksud dengan penetration testing. Secara konsep, yang dinamakan penetration testing adalah merupakan suatu kegiatan yang mensimulasikan serangan pada suatu target, entah itu sistem ataupun jaringan. Dengan melakukan suatu penetration testing, kita pada akhirnya akan bisa mengukur risiko dan juga hal-hal apa yang memungkinkan atau memiliki potensial diretas oleh hacker. Hal yang perlu kita ketahui adalah penetration testing ini sedikit berbeda dengan vulnerability assessment. Bedanya apa? Vulnerability assessment melakukan assessment terhadap kerentanan-kerentanan yang ada. Jadi hasilnya nanti akan muncul list kerentanan-kerentanan apa saja yang sekiranya kemudian memiliki potensial breach. Dengan mengetahui adanya potensial breach tersebut, maka konsep dari vulnerability assessment adalah untuk menelaah sebanyak mungkin informasi ataupun kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam sistem ataupun jaringan, sehingga nantinya bisa dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem ataupun jaringan tersebut. Di sisi lain, ketika kita berbicara tentang penetration testing, artinya kita melakukan simulasi serangan. Jadi sistem ataupun jaringan tersebut memang secara real time akan diserang. Dengan mengetahui dengan melakukan kegiatan penetration testing tersebut, maka kita akan mencapai level proof of concept bahwa vulnerability yang didapatkan tersebut memang bisa dieksploit dengan teknik tertentu. Ya, jadi itu yang kemudian membedakan antara penetration testing, di sana ada proof of concept, sedangkan vulnerability assessment adalah hanya kemudian melakukan scanning, penelaahan terhadap sistem dan jaringan untuk menemukan kerentanan-kerentanan yang ada di dalam sistem dan jaringan tersebut. Ketika kita berbicara mengenai step ataupun langkah-langkah kita melakukan penetration testing, sebenarnya langkah-langkahnya mirip seperti kita melakukan ethical hacking, di mana kita akan mulai dari yang namanya information gathering. Jadi mengumpulkan informasi terhadap target dan sasaran, kemudian kita melakukan reconnaissance, ya. Selanjutnya kita menggunakan teknik untuk mencari dan men-scanning terhadap server-server yang hidup, kemudian port-port berapa saja yang terbuka. Selanjutnya tahap vulnerability assessment. Nah, tahap ini kemudian ada tahap di bawahnya lagi, yaitu exploitation. Ini yang tadi sempat saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa ketika kita berbicara tentang pentest, di sana ada step exploitation. Jadi vulnerability yang didapatkan, kerentanan yang didapatkan kemudian dieksploit
supaya kita bisa mendapatkan bukti bahwa memang kerentanan tersebut bisa diretas. Selanjutnya, ketika sudah dilakukan exploitation, langkah selanjutnya adalah kemudian melihat hasilnya, lalu kemudian dianalisa dan direview. Setelahnya terakhir, kemudian melakukan utilisasi terhadap hasil-hasil penetration testing yang sudah dilakukan tadi. Nah, di dalam pentest tersebut nanti terakhirnya ada yang namanya report. Report ini ada beberapa macam. Di beberapa software yang memang khusus untuk melakukan pentest ataupun vulnerability assessment, ada beberapa tipe report yang bisa dihasilkan. Tetapi yang paling penting adalah yang pertama adalah executive summary report, di mana reportnya ini memang ditujukan untuk stakeholder manajemen di dalam perusahaan tersebut, misalnya manajer, direktur dan lain sebagainya, yang di dalam report tersebut secara overall kemudian menyajikan hasil dari penetration testing tersebut. Misalnya saja level vulnerability-nya yang didapatkan, yang high berapa, yang low berapa, yang information berapa. Sedangkan di report yang lain ada beberapa macam, misalnya untuk technical report dan developer report ya. Untuk technical report ini informasinya lebih detail lagi dibandingkan executive summary report, karena di sana kemudian akan muncul contohnya adalah pot berapa saja yang terbuka, kemudian service apa yang kemudian terdampak atau memiliki potensial vulnerability setelah dilakukan scanning. Nah, beda lagi untuk yang developer report. Biasanya developer report memang ditujukan untuk developer dari aplikasi, supaya dengan panduan dari developer report tersebut, si developernya itu kemudian bisa melakukan tambal sulam ataupun perbaikan dari sistem aplikasi yang mereka bangun. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di seri pertama penjelasan mengenai pentesting, di mana di modul pertama ini saya sudah menjelaskan apa dan bagaimana yang dimaksud dengan pentesting. Sampai jumpa di modul selanjutnya, dan semoga sharing ini bermanfaat buat rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.